terima kasih Mbak atas kesempatannya. Ya. Sebenarnya ini saya ngerti bahwa sebenarnya keputusan itu adalah dari Kemendagri. Ya. Tapi saya yakin beberapa pemerintah daerah juga punya hati bahwa mereka ingin supaya perekonomian juga berjalan dengan baik. Makanya kita lihat ada beberapa contoh di Bengkulu, kemudian di Padang, kebijakannya berbeda dengan Kemendagri karena mereka melihat situasi yang ada. Ya. Oke, kalau ditanya kami menjadi korban, ya rasanya iya. Ini ibarat kata ini Bu, ya maaf, kita ini bukan cuma saya yang di Palembang, kita nasional merasakan bahwa pemerintah pusat ini salah membina. Salah membinanya adalah kita ibaratkan bahwa kalau pemerintah pusat itu adalah kepala sekolah atau guru, ya ini yang anak baiknya selalu yang jadi korban. Kenapa saya bilang begitu? Di pusat belanja itu dari tahun 2020 protokol 5M-nya dijalankan dengan sangat ketat. Kenapa yang melakukan hal yang terbaik malah yang ditutup? Kita tahu benar bahwa kita lihat di lapangan siapa sih, maksudnya protokol yang di luar sana bagaimana? Apakah mereka konsisten? Nah, itu satu ya. Kemudian kalau kita bilang bahwa ada pelonggaran UMKM, makanan bisa restoran kecil bisa makan di tempat 20 menit, 25%. Siapa yang kontrol? Kami di pusat belanja aja dengan security yang begitu ketat, kontrol aja setengah mati. Siapa yang kontrol yang di sana? Jadi saya sangat mengerti Bang Edi dari Kapolrestabes atau Pak Alan dari Wali Kota. Di mana mereka bisa kontrol? Memang mereka nggak ada kerjaan lain, ya kan? Apakah hanya ngurusin prokes? Jadi kalau menurut saya ini kebijakannya sudah salah dari awal. Padahal kita tahu persis bagaimana mengendalikan COVID ini. Salah satunya adalah 5M, yang kedua adalah vaksin. Kok itu nggak diurusin? Kok sibuk? Malah kita akhirnya menjadikan beberapa usaha jadi korban. Ya, mungkin kalau ditanya, berapa mall yang ada di Palembang? Kita total ada 6 mall di Palembang, itu yang terdaftar dari asosiasi. Itu berapa orang yang terlibat? Di dalamnya ada 20.000. Kalau kita kali 2 aja dengan keluarga mereka, itu total 40.000 terdampak. 20.000 karyawan plus anggota keluarga. Iya, anggap aja kali 2, itu 40.000. Iya. Jadi, jujur, kita ini udah speechless. Seluruh Indonesia speechless. Jadi tadi saya bicara di asosiasi di pusat juga, mereka menyatakan bahwa perasaan yang sama. Saya ada di grup mall-mall yang ada di seluruh Indonesia, mereka merasakan hal yang sama. Gitu. Jadi kalau dikatakan seperti itu, ya kita susah bicara. Usaha-usaha yang esensial kan tetap buka, Pak ya. Apakah ini cukup efektif untuk sedikit mendongkrak usaha bisnis di lingkungan mall, begitu Pak? Kami sampaikan tidak, karena kenapa? Esensial itu hanya 1% dari total tenan ada di mall. Kemudian kalau kita bilang lagi, ini tenan F&B bisa take away. Berapa sih omsetnya mereka? Ini saya buka aja. Beberapa tenan kami terpaksa jualan di luar untuk buka take and drive. Saya tanya mereka, kenapa kamu mau panas-panasan di luar sana untuk bisa jualan? Jawab mereka apa? Pak, kami harus jualan supaya toko kami nggak ditutup. Kalau toko kami ditutup, kami kehilangan pekerjaan. Itu jawabannya. Itu yang bikin saya sedih. Kenapa saya hari ini bisa berbicara dengan sangat keras? Karena ini ada 40.000 orang di belakang kami. Cobalah perhatikan. Ya mungkin Pak Alan, saya nggak minta bahwa ini ya, cuman mungkin coba dipikirkan, disampaikan ke pemerintah. Kami ini ibarat, ini bisa katakan anak baik. Kenapa diperlakukan seperti ini? Kenapa yang tidak melakukan protokol malah diberikan pelonggaran? Saya pikir ini udah kebalik aturannya. Ini sudah kebalik. Gini Bu, kalau ngomong 2-3 hari lagi, mall itu bukan sumber. Loh, mereka melakukan protokol.
Jadi kalau bicara nanti pelakunya, misalnya kita bilang masyarakat yang tidak sadar prokes, terus naik lagi, padahal mall udah ditutup. Apakah salah mall? Tidak, dari awal tidak. Jadi kalau dibilang sabar 2 hari, 3 hari lagi, kami udah speechless. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena kebijakannya sudah salah dari awal. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.